Pastinya sehat dong Inang. Wow, luar biasa. Anak-anak pasti udah gak sabar ya mau mulai ibadah. Tapi sebelumnya anak-anak siapkan dulu Alkitab dan buku endenya serta hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kita semakin semangat, Inang. Ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari dan Jalan Serta Yesus. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Karena kita akan memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Biar kita tambah semangat, kita bangkit berdiri, bernyanyi. Hari ini kita bahagia, sehingga lagunya hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini, hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, kita kembali bernyanyi lagi anak-anak di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 11 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ayat hafalan kan anak-anak, jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Sekarang kita mau kembali bernyanyi Ku Rindu Firman Tuhan. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, berita bagi kakiku, terang
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang ciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau kembali bernyanyi anak-anak. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupan, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka persiapkan hatinya, persiapkan juga Alkitabnya. Oke, sudah disiapkan? Ya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Horas. Selama hari Minggu adik-adik sekalian, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Abang bacakan di sini, adik-adik membuka Alkitabnya juga sambil diikuti di rumah ya. Ya, demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu.
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apakah kita pernah mendengar kisah Ananias dan Safira ini? Ini adalah kisah di Alkitab, di Perjanjian Baru, yang tertulis di Kisah Para Rasul tentang kisah keluarga ini, keluarga Ananias dan Safira. Apa yang terjadi? Ternyata mereka ini berbohong loh. Mereka berdusta kepada Tuhan. Seperti apa itu, Amang? Ketika itu kan mereka mau mengumpulkan ini harta, artinya mau dikumpulkan sebagai persembahan untuk membangun persekutuan jemaat, atau katakanlah gereja ya, seperti itu. Tetapi mereka berbohong. Hasil penjualan itu tidak semuanya dikasih kepada Rasul atau si Petrus ya, di dalam nats kita. Mereka menyimpan sebagian. Nah, tadi kan si Petrus bertanya, "Apakah ini sudah semua hasil penjualanmu?" Ya, betul. Itu. Padahal tadi Ananias dan Safira mereka sepakat untuk tidak memberikan semua. Mereka berbohong kepada Tuhan. Apa yang terjadi, adik-adik? Kalau orang yang mendustai Tuhan, yang berbohong kepada Tuhan, lihatlah, tubuhnya rebah. Tahu di sini maksudnya rebah? Meninggal seketika itu loh. Ngeri kan? Nah, setelah itu, setelah meninggal langsung dibawa, dikuburkan. Katanya di dalam nats kita dibuat kain kafan, langsung dikubur. Istrinya tidak tahu. 3 jam kemudian, katanya tadi di dalam nats kita, datang istrinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Petrus bertanya juga. Dia mau supaya istrinya ini jujur. Rupanya istrinya ini tadi, si Safira ini, dia juga ikut berbohong. "Betulkah sekian tanah itu kamu jual?" "Betul, ya sekian." Karena itu katanya tadi kan dalam nas kita. Seketika itu juga si Safira rebah dan dibawa keluar. Adik-adik sekolah minggu, itulah cerita Ananias dan Safira.
Mereka berbohong kepada Tuhan. Dan kisah ini sangat terkenal di Alkitab. Supaya ini menjadi pelajaran bagi orang yang hidup. Supaya ini pelajaran bagi anak-anak sekolah minggu. Ternyata tidak boleh mendustai berbohong kepada Tuhan. Terlebih, manusia kita boleh bohongi. Mungkin kamu berdusta kepada orang lain. Tetapi ingat, Tuhan tidak boleh dibohongi. Karena Tuhan itu maha tahu. Karena Tuhan kita itu ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi, Tuhan melihat. Woi, berarti macam CCTV dong Amang. Lebih dari CCTV. CCTV hanya sekitar itu boleh dilihat, kita lihat. Tetapi Tuhan, Dia makanya Tuhan kita sebut maha tahu, maha hadir, dimanapun Dia ada. Kemanapun kita pergi, Tuhan di situ. Kalau kita pergi ke kampung opung kita, ke Bonapasogit, ya, di mana kampung opung kita? Katakanlah di Toba, Tuhan juga ada di sana. Kita di Cikampek ini ada Tuhan di sini, ya. Tuhan juga. Artinya Tuhan itu di mana-mana. Dia maha tahu, Dia maha melihat. Oleh sebab itu adik-adik, ini pelajaran bagi kita. Ternyata anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Itu ya adik-adik, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong kepada manusia, kepada orang tua, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu adik-adik, marilah sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, apa yang kita perbuat? Di samping kita jujur, tidak mau berbohong tadi ya. Di samping kita jujur, kita harus juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan membohongi, justru kita membantu. Ya. Membantu siapa yang boleh kita bantu, yang membutuhkan bantuan. Kami kan masih anak-anak Amang. Mana bisa kami membantu orang, kan? Bisa dikatakan demikian. Orang anak-anak sekarang kan ini bijak ini mencari alasan. Nah, padahal Tuhan mau apa yang mampu kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan. Membantu orang tua, coba di rumah kalau masih anak-anak ya. Apa? Ya minimal menyimpan piring. Apalagi kalau sudah sekolah SD, horong 2, horong 3, apalagi? Melipat selimut, mencuci piring. Itu bagian dari perbuatan baik? Ya. Membantu? Ya, membantu orang tua. Orang tua kita itu kan udah capek kerja. Ya kalau kita sayang orang tua, apalagi sayang kepada Tuhan, itulah yang bisa kita perbuat, itulah perbuatan baik. Itu tadi apa namanya? Lipat selimutmu, kalau sudah besar, kalau sudah sekolah, ya sudah harus bisa menyapu rumah. Oke adik-adik, itulah perbuatan baik. Jujur tadi, tidak berbohong kepada orang tua, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Dan sekolah minggu mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oleh sebab itu adik-adik, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Ini lihat si Ananias dan si Sapira ini. Niat mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya dilihat orang macam mantap begitu, tahu kan? Dia mau apa namanya supaya dilihat orang. Padahal Tuhan mengetahui. Bahkan mereka berbohong kepada Tuhan. Tidak memberikan semua yang sudah dinazarkan. Bukan seperti itu. Wah, Tuhan marah, kita lihat di sini. Ternyata Tuhan paling tidak suka kalau dia didustai. Ini si Ananias ini sama si Sapira mati. Rebah tadi katanya. Apa kita mau mati di dalam dosa? Oh tidak lamang. Kita kan anak-anak Tuhan. Ya betul. Oleh sebab itu adik-adik, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih hidupmu. Dengan apa?
dengan itu tadi. Orang menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang mau berbuat baik seperti apa? Sudah Amang terangkan tadi. Apa yang bisa kamu perbuat di rumah, di sekolah, di sekitarmu, membantu teman-teman, dan lain sebagainya. Jadilah menjadi anak Tuhan yang tidak mau berbohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Ya kan? Lagu sekolah minggunya. Tetapi jujur itu anak Tuhan. Jadilah orang jujur yang mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Hidupnya dan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman-Mu Tuhan yang menyapa kami di pagi yang indah ini, di hari yang Engkau kuduskan ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjauhkan perilaku seperti Ananias dan Safira yang berbohong, tidak jujur kepada Tuhan. Walaupun manusia bisa mengelabui, mendustai orang sesama manusia, tetapi Tuhan tidak bisa didustai, dibohongi. Karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Hadir, dimanapun kami berada, Tuhan juga ada di sana. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami harus menjadi orang yang jujur, orang yang menjauhkan kebohongan, tidak mau berbohong, tetapi juga orang-orang yang senantiasa mau berbuat baik, membantu orang tua, membantu kakak adik kami, membantu orang di sekitar kami. Apa yang boleh kami perbuat? Ya Tuhan Allah kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menjagai hidup kami, mengajari anak-anak Tuhan untuk setia kepada Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, dimanapun dan apapun pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Berkati juga gerejamu HKBP Cikampek ini. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pelayan, memberkati juga para guru-guru sekolah minggu, agar mereka dapat melayani anak-anak sekolah minggu di dalam keadaan sukacita dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah dengar cerita firman Tuhan bukan? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengannya ya. Kita sambil bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendoakan persembahan kita bangkit berdiri. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.